Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendua Oasis yang setia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk secara pribadi datang kepada Bapa untuk menyembah dan menaikkan doa-doa pribadi kita dalam doa kontemplasi atau doa Oasis ini. Mari kita buka hati, merendahkan diri di hadapannya, menikmati hadiratnya yang memberi kita damai sejahtera dan sukacita. Tanggalkan segala beban pikiran kita. Mari kita bersatu hati dimanapun kita berada untuk menyembahnya. Kiranya Dia yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih mendengarnya dari surga dan menjawab segala doa permohonan kita. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Doa oasis kita hari ini didasari dari Mazmur pasal 94 ayat 1 sampai 23 yang berjudul Allah Pembela Keadilan. Mazmur ini mengingatkan bahwa orang percaya hatinya pasti sangat berduka jika melihat segala ketidakadilan, kekejaman, dan kejahatan di dunia, sehingga mereka senantiasa berdoa kepada Allah untuk menghentikan kemenangan kejahatan dan membalas kesalahan. Salah satu teladan yang diberikan oleh Raja Daud adalah ia membawa perkaranya kepada hakim yang agung, yaitu Allah. Daud tahu dengan pasti bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat baginya untuk mengadu. Selain Tuhan, tidak ada siapapun yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Sebagai manusia, Daud dapat saja membalas orang-orang fasik itu. Namun hal itu tidak penting, karena ia memilih untuk berlindung kepada Allah daripada membalas mereka. Memang, kadangkala Allah sepertinya tidak peduli dengan umatnya. Padahal Tuhan tidak tuli atau tertidur ketika umatnya berseru kepadanya. Sesungguhnya Tuhan bersedia dan dapat ditemui di tempat kudusnya. Permohonan umatnya pasti didengarnya. Namun, untuk mendapatkan jawabannya, ia hanya ingin kita menjadi sabar dan bertekun dalam menanti jawabannya. Dalam Mazmur 37 ayat 9a, Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan bagi mereka yang tertindas. Jadi, janji Tuhan itu pasti, asalkan orang yang tertindas tersebut benar-benar mencari Tuhan dan orang itu benar-benar menyerahkan permasalahannya dalam kedaulatan Tuhan yang akan bertindak secara adil. Segala macam masalah atau persoalan pasti ada jawabannya. Jawaban yang diberikan Tuhan pasti selaras dengan keadilannya. Biarlah kita terus mengucap syukur atas jawaban Tuhan terhadap persoalan hidup yang kita alami. Tuhan menyendengkan telinganya bagi mereka yang berseru kepadanya. Mazmur 94. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah, ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lobang untuk orang fasik. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi.
Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menenangkan jiwaku. Mereka bersengkongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan, Allah kita, akan membinasakan mereka. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para
Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Dalam kesesakan, kala kejahatan menyatakan keangkuhannya, membunuh dan membinasakan banyak orang, Sang Raja Israel yang hidupnya selalu menaruh harapannya kepada Tuhan, dia hanya berseru kepadanya. Untuk melawan kejahatan, dia mampu. Untuk menang, sudah pasti, karena Tuhan selalu ada di pihaknya. Tetapi memohon pembelaan Tuhan saja adalah jauh lebih baik daripada mengandalkan kekuatannya sendiri. Inilah teladan yang Tuhan Allah Bapa kita juga ajarkan kepada kita semua untuk hidup mengandalkannya. Mazmur 94 ayat 1 dan 2. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah, ya Hakim bumi. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Bapa, firman-Mu sendiri berkata, bahwa makin hari dunia semakin jahat. Bukan saja orang-orang yang hidup di dalamnya, bahkan alam dan ciptaan-Mu lainnya pun makin tidak bersahabat dengan manusia. Tetapi kami bersyukur bahwa hidup kami ada dalam perlindungan kasih kuasa-Mu. Untuk itu kami mau bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang selalu menyertai hidupku. Marilah kita membuka hati kita, bersyukur akan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Kalau hari-hari ini hati kita mulai ragu akan pertolongannya, atau mulai goyah iman kita mulai mengalihkan pandangan kita kepada yang lain, berbaliknya kepadanya, dan mohonkan ampun kepadanya. Mari kita naikkan doa permohonan kita atas Tuhan yang setia, yang selalu mendengar seruan kita minta tolong. Berdoalah agar Tuhan yang kita percaya berjalan di depan kita, menuntun siap langkah hidup kita, dan percaya akan kuasa-Nya untuk menghadapi para lawan yang ada di hadapan kita.
di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Orang fasik melakukan kejahatan juga dengan kata-kata kasar dan kotor. Tampaknya mereka menikmati hal itu, sebab mereka melakukannya dengan sukacita, dan mereka bersukacita atas derita orang lain. Mereka menindas umat Tuhan, dan tidak lain adalah milik Tuhan sendiri. Mereka menindas para janda dan orang asing, dan membunuh anak-anak yatim. Mereka berani melakukan semuanya ini karena mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak melihat semuanya itu. Allah tidak memperdulikan kejahatan mereka. Mereka percaya bahwa Allah itu ada, tetapi kira mereka Allah itu bersemayam di tempat yang sangat tinggi, sehingga Allah tidak mau tahu, tidak peduli apa yang terjadi pada dunia dengan segala manusia ciptaannya. Mereka beranggapan bahwa Allah itu tidak ada. Mazmur pasal 94 ayat 5 sampai dengan 7. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata,
Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Janganlah kita berlaku seperti orang-orang yang beranggap bahwa Tuhan tidak melihat apa yang manusia buat, sehingga mudah sekali mereka berbuat jahat. Dan jangan juga kita beranggapan bahwa Tuhan itu murah hati, sehingga kita dapat mempermainkannya, berani berbuat kejahatan karena Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Mari kita bersyukur karena kita mempunyai Bapa, Allah Tuhan yang adalah Gembala Agung, dan kita adalah domba-domba yang dikasihinya. Keberadaan kita tidak pernah lepas dari pandangannya. Bahkan kita berada dalam lembah kekelaman atau kematian sekalipun, Dia ada bersama dengan kita. Bersyukurlah karena Dia Tuhan yang sudah menebus segala dosa kesalahan kita. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Bapa kami yang setia. Walaupun karena jiwa kami sedang tertekan karena masalah yang berat, sehingga kami tidak merasakan keberadaan-Mu dekat dengan kami, tetapi kami mau terus berseru kepadamu. Dengarkanlah seruan kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala kekuatan dan kesetiaan yang Kau nyatakan dalam hidup kami selama ini. Mari kita naikkan doa-doa kita juga sebagai orang-orang yang beriman dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa Dia adalah Gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun hari-hari ini belum ada titik terang untuk keluar dari masalah atau persoalan yang berat dalam hidup kita, berdoalah dan percaya bahwa Tuhan akan segera membuka jalan keluar bagi setiap kita. Naikkan doa permohonan kita agar masalah apa yang sedang menekan jiwa kita. Dengan akhir kalimat sebagai orang yang beriman kita berkata, aku percaya ya Bapa bahwa Engkaulah Gembalaku. Aku akan diberikan kelegaan daripadamu ya Bapa. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam
kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sampai berapa lama Tuhan mengajar kita? Tuhan mengajar umat-Nya bukan berarti membenci atau tidak mengasihi kita. Justru ajarannya adalah wujud kasih-Nya kepada kita. Apapun dan adapun lamanya itu sangat tergantung pada respon kita. Apakah kita segera sadar atau mau menyerah penuh kepada Tuhan? Kalau kita terus memberontak dan mengeraskan hati, maka ajaran Tuhan akan berlangsung lama, seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang harus diproses dan dihajar Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Karena itu pemazmur berkata, "Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka." Mazmur 94 ayat 12 dan 13. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit, bumi, beserta isinya. Tidak ada perkara yang mustahil baginya. Dunia mungkin tidak lagi peduli kepada kita. Bersyukur ada Tuhan yang peduli kepada kita dan mengasihi kita. Bersyukur akan kuasa-Nya yang jauh lebih besar daripada segala kuasa yang ada di atas muka bumi ini. Kalau Tuhan sudah membuka jalan bagi kita, siapakah yang dapat menutupnya? Berdoalah saudara-saudari, minta kemampuan dari Tuhan, agar kita dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk melawan segala tantangan, masalah, dan persoalan yang sedang kita hadapi. Berdoalah agar Tuhan memberi kemampuan iman yang menggantikan keputusasaan dan terus menengadakan tangan kita kepadanya yang menjadi penolong hidup kita setiap hari. Sebab kita percaya bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Lebih dari Bapa,
dalam keadaan terjepit oleh orang-orang jahat. Pemazmur sangat merindukan adanya pembelaan Tuhan untuk menegakkan hukum. Oleh sebab itu ia bertanya, "Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan?" Pemazmur tidak dapat berharap banyak dari manusia, sebab dia merasakan bahwa tidak ada orang di dekatnya yang mau untuk menolongnya. Dia seperti diam di tempat yang sunyi. Tidak ada orang yang juga peduli kepadanya. Maka ia hanya berharap pada Tuhan saja. Hanya Tuhan saja yang bisa ia harapkan untuk datang bertindak segera menolongnya. Ia yakin Tuhan datang untuk menolong. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, ia merasa terhimpit dan meringkuk dalam relung-lerung penderitaan yang sunyi. Mazmur pasal 94 ayat 16 dan 17. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Dalam keadaan jiwa yang tertekan, pemazmur tetap percaya bahwa Tuhan dapat melakukan perkara besar bagi orang-orang yang tidak berdaya sekalipun. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya berdiam seorang diri. Pemazmur mengingatkan kita agar kita dapat bersyukur akan Tuhan yang bersama dengan kita adalah Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang baik dan besar bagi orang-orang yang percaya penuh kepadanya. Untuk itu, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mau membangun iman percaya kita terus, apapun keadaan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati, ada di pihak kita, dan selalu menolong kita untuk mengangkat kala kita terjatuh. Bersyukur bahwa Dia Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Berdoalah agar Anda jangan menjadi orang percaya yang menjadi pesimis atau tidak yakin akan Tuhan yang sanggup untuk menolong Anda. Mohon ampun kepada Tuhan jika hari-hari ini Anda merasa bahwa masalah yang sedang Anda hadapi begitu besarnya. Saat berdoa, mintalah dengan iman bahwa Dia Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya agar Anda diberi kekuatan untuk bangkit dan diberi kemenangan oleh Tuhan.
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Pemazmur berseru bahwa Allah adalah pembela keadilan dan kebenaran. Pemazmur berkata, ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Pemazmur pernah mengalami situasi yang sangat sulit dalam hidupnya. Semangat dan harapannya sudah hampir habis, sehingga membuatnya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di tengah situasi yang demikian, pemazmur mendapat perhatian dari Tuhan. Tuhan dengan kasih setianya menopang dan memberikan kekuatan tambahan dalam hidupnya. Hari ini, apakah Anda mengalami kelelahan tubuh atau jiwa? Anda merasa tidak mampu menghadapi pergumulan hidup? Firman Tuhan berkata, jangan bersedih dan berputus asa. Sebab Tuhan sendiri akan menopang Anda dengan kasih setianya. Kasih setianya mampu memulihkan semangat Anda, memberikan kekuatan yang baru dan kelegaan jiwa. Mazmur pasal 94 ayat 18 dan 19. Ketika aku berpikir, kakiku goyang,
maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Tuhan ada di dalam kerajaan surga. Mari kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Sebab Tuhan juga memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita. Dia berkata bahwa dirinya adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Walaupun dia sudah kembali ke surga, tapi Roh-Nya senantiasa bersama dengan kita, menolong kita, membantu kita, menghibur kita, mengajarkan untuk kita tetap kuat dan berharap kepadanya. Mari kita bersyukur, biar ada perkenanan Tuhan untuk kita dapat menjumpai Dia setiap saat, karena Roh-Nya selalu ada bersama dengan kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan yang setia berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Roh Kudus-Nya sudah memenuhi hidup kita. Kita bersyukur akan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan segala perintah Bapa dan segala kebenarannya untuk kita taati, sehingga hidup kita berkenan kepadanya dan kita menikmati segala janji-janjinya. Berdoalah dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walau kadang-kadang kita merasa Dia jauh meninggalkan kita. Berdoalah agar hati kita senantiasa diberikan kepekaan untuk mendengar suaranya. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak-Nya dan kita dapat menyukakan hati-Nya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Pada saat kita terbebani masalah yang besar dan ketidakmampuan kita menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan ini, hendaklah kita selalu mengandalkan Tuhan, kota benteng, dan gunung batu perlindungan kita. Berpengharapan kepada Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak pernah musnah. Sebab kebaikan Allah bagi kita adalah abadi. Pengharapan dan penghiburan yang datang dari Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memampukan kita menghadapi segala macam kesulitan. Tuhan tidak pernah berdiam diri ketika umatnya menderita karena tertindas atau tertekan dalam persoalan hidupnya.
Tuhan sanggup membela kita, karena Dialah pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan selalu mengharapkan agar kita melihat penderitaan itu dari sudut pandang iman Kristen. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya sendirian dalam menghadapi masalah. Untuk itulah kita tidak perlu takut menghadapi musuh, tetapi kita perlu setia kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menuntut kesetiaan kita padanya, sebab Dialah penyokong hidup kita yang setia dalam sepanjang kehidupan kita. Mazmur 94 ayat 21-23. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka. Dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan, Allah kita, akan membinasakan mereka. Di penghujung dua oasis kita pada siang hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang dapat kita percaya bahwa tangan-Nya tidak pernah lepas untuk melindungi, mengarahkan, bahkan menopang tiap langkah hidup kita sampai kita kembali kepada-Nya. Bersyukur akan Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, walau kadang-kadang kita merasa Dia jauh dari kita. Mari kita fokuskan hidup kita terus kepada-Nya. Naikkanlah permohonan Anda, apapun keadaan yang sedang Anda alami. Jangan fokus kepada masalah Anda, tetapi bawalah hidup Anda kepada-Nya dan serahkan hidup Anda kepada-Nya. Berdoalah agar Dia memberi kekuatan untuk Anda menghadapi segala persoalan yang ada. Persoalan dalam rumah tangga Anda, pekerjaan, ekonomi, studi Anda, kesehatan Anda, dan orang-orang yang Anda ingin doakan, mereka yang dalam pergumulan. Ambil waktu, buka hati, dan percaya Dia mendengar dan menjawab segala doa permohonan kita. usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah
ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersepakat mau berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota di mana kita tinggal, di mana gereja kita ada di kota Lipo Cikarang, biarlah juga boleh menjadi terang di kota Lipo Cikarang atau Kabupaten Bekasi secara khususnya. Kami bersatu hati ya Bapa, mengucap syukur untuk kasih-Mu. Engkau yang sudah mati bagi kami. Engkau yang sudah menyatakan diri bahwa Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan yang kurang baik, bahkan tidak baik sekalipun. Bahkan yang Kau katakan, sampai ke dalam lembah kekelaman, Engkau menyertai kami. Tongkat dan gadamu menyertai kami. Engkau tetap menyuarakan keberadaan-Mu. Biarlah Engkau buka Tuhan telinga kami. Biar hati kami juga selalu bersyukur karena Tuhan ada. Tuhan dapat kami rasakan. Tuhan dapat kami nikmati sebagai Tuhan yang adalah pembela kami. Tuhan yang mendengar segala doa permohonan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kalau pada siang hari ini kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau sedang merajut Tuhan satu jalinan kasih kuasa-Mu yang besar bagi bangsa kami. Engkau sedang memulihkan bangsa kami. Engkau sedang menambal Tuhan lobang-lobang Tuhan yang hari-hari ini membuang segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Sehingga kasih karunia terbuang percuma bagi bangsa kami. Engkau sedang menutupi semua dengan kasih-Mu. Bangsa kami Tuhan adalah dalam pandangan-Mu. Engkau sedang merajut bangsa kami untuk menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang akan menjadi berkat yang besar Tuhan di tengah dunia ini. Bangsa yang akan bangkit dari segala keterpurukannya. Bangsa kami menjadi bangsa yang besar di antara bangsa-bangsa yang di muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan di tengah bangsa kami nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan gereja-Mu juga Tuhan akan bersinar. Menjadi jawaban bagi bangsa ini. Karena Engkau mendengar doa-doa Tuhan dari gereja-gereja-Mu. Dari orang percaya. Dari kami yang siang hari ini berdoa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Bapak Presiden. Wakil Presiden. Para kabinet menteri semuanya. Kabinet Indonesia Maju Tuhan. Bahkan Tuhan pemerintah daerah. Sampai Tuhan pada tingkat desa sekalipun, RT RW semua ada dalam kendali-Mu. Baik Tuhan para pejabat yang ada, baik juga keluarga mereka yang mungkin saya dapat mempengaruhi Tuhan kepemimpinan mereka. Kami percaya roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Hikmat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat memimpin Tuhan akan kami semua sebagai rakyat. Untuk menikmati segala anugerah-Mu yang besar. Dan menikmati bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan sedang bekerja di sektor ekonomi bangsa kami. Perdagangan, keamanan. Sehingga banyak investor-investor baru yang akan masuk. Bapa Engkau juga kuasai setiap hati kami para pekerja yang ada. Para buruh Tuhan, orang-orang yang bekerja. Bahkan Tuhan generasi muda. Supaya punya pemikiran-pemikiran yang positif. Yang baik dan benar. Takut akan Tuhan ada dalam semua kami. Sehingga kami dapat bekerja dengan baik. Apa yang Kau percayakan bagi setiap kami akan jalani dengan baik. Biarlah Tuhan kami juga berdoa. Ada kesatuan Tuhan orang percaya. Kalau Pancasila boleh menjadi dasar pada negara kami. Kami percaya Tuhan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan ada Tuhan dalam setiap hati bangsa kami. Orang-orang Tuhan atau rakyat Indonesia boleh Tuhan hidup di dalam Tuhan kasih yang daripada-Mu. Hidup yang saling mengasihi, peduli Tuhan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Sehingga bangsa ini Tuhan kembali menjadi bangsa Tuhan yang betul-betul Tuhan hidup dalam gotong royong. Hidup Tuhan di dalam berbagi, peduli satu dengan yang lain. Mulai dari Tuhan pimpinan kami yang tertinggi sampai kami rakyat terbawah sekalipun.
Berkati bangsa kami ya Tuhan, berkati investor asing yang masuk juga Tuhan. Boleh Tuhan berinvestasi dengan baik. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan di daerah-daerah sekalipun Tuhan juga tolong supaya boleh bertumbuh. Ada pendapatan daerah juga bertumbuh. Tuhan para gubernur, bupati, Tuhan camat, semua lurah sampai RT RW semua boleh Tuhan berjalan bergandengan tangan dengan baik. Sehingga tidak ada satupun Tuhan daerah yang tertinggal. Semua boleh terbangun. Kabupaten Bekasi, Tuhan yang satu menjadi nilai industri yang luar biasa. Banyak pabrik-pabrik yang bertumbuh. Kiranya Tuhan tetap Tuhan menjadi sumber pendapatan Tuhan, daerah dan juga Tuhan menjadi berkat bagi bangsa yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tumbuhkan juga kota kami, Lipo Cikarang ini. Biarlah kota ini Tuhan tetap terjaga aman, kondusif dan juga dijauhkan dari niat-niat orang jahat. Jauhkan dari segala malapetaka, bencana, bahkan sakit penyakit. Bapa kami juga berdoa untuk bangsa kami dan juga dunia Tuhan. Kalau Tuhan hari-hari ini ada Tuhan sepertinya satu yang kurang baik, yang besar yaitu Tuhan pandemi COVID-19. Kami percaya semua juga segera teratasi. Berikan hikmat Tuhan bagi orang-orang, bagi yang sedang research untuk vaksin Tuhan dari COVID-19 ini. Tuhan kiranya Tuhan mempercepat dan berikan yang terbaik Tuhan. Tidak ada efek sampingan atau apapun bentuknya. Dan semua menjadi baik dan kami boleh dipulihkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan. Kiranya gereja-gereja Tuhan boleh bertumbuh hari-hari ini menjadi jawaban. Biar kebenaran Tuhan tetap dinyatakan melalui gereja-Mu. Gereja-gereja-Mu bangkit Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Kalau dunia sedang menyerongkan kebenaran, tetapi biarlah Tuhan kami gereja-Mu tetap berdiri terus di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kehendak-Mu yang jadi Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan. Kau mendengar segala doa seruan kami yang tadi kami naikkan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah pada siang hari ini. Kiranya Kau mendengar doa kami, Kau menilik juga setiap keadaan kami, dan Kau menjawab setiap apa yang kami doakan. Kami bersyukur Tuhan untuk hati yang kami boleh persembahkan kepadamu, untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan terima menjadi suatu persembahan yang baik, di mana Engkau akan menyatakan kemuliaan melalui kehidupan kami, melalui keluarga kami. Bahkan apa yang kami perbuat, kami kerjakan yang baik, yang memuliakan nama-Mu. Tuhan jadikan dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan hari lepas hari. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang menjadi studi anak-anak kami juga Tuhan buat berhasil. Apa yang jadi usaha pekerjaan kami juga Tuhan buat berhasil. Pelayanan kami juga boleh terus Tuhan berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kayak bersyukur untuk kesehatan, kayak bersyukur untuk perlindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah doa oasis kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada, atau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Dia. Berharaplah terus senantiasa kepada Dia, karena Bapa mencurahkan segala berkat kasih karunia dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan juga anak-anakmu, mantu cucu yang ada, dalam tiap kehidupan usaha, pekerjaanmu dan pelayananmu. Kiranya kasih karunia yang besar dilimpahkan dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan berikan karena yang terbaik. Dia limpahkan dalam kehidupanmu melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi berkat bagi setiap kita. Dan penyertaan daripada Roh Kudus yang senantiasa hari lepas hari memimpin, menyertai, dan membawa kita untuk mengalami segala kasih kuasa Tuhan yang besar. Mulai siang hari ini, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, keselamatan, sukacita, berkat-berkatnya boleh berkata,
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.